Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatu Jalil dengan NIM 26222144. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang teori N faktor. Teori N faktor merupakan kemampuan analisis individu dengan mencocokkan ciri dengan pekerjaan. Teori N faktor memiliki pandangan bahwa sifat dan faktor ini dapat dilihat berdasarkan teori psikologi. Dapat mempengaruhi keberhasilan karir seseorang. Dia menekankan pilihan karir individu berdasarkan hasil tes psikologi yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan atau kepribadian. Faktor yang mengacu pada kualifikasi pekerjaan, pedagogik, komposisi konvensional, kepribadian, aspek sosial. Asumsi teori N faktor, seseorang individu memiliki berbagai perbedaan dan keberagaman yang amat mendasar bila dibandingkan individu lainnya. Berbagai pekerjaan memiliki perbedaan yang mendasar antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Seorang individu memiliki sebuah pilihan tunggal terhadap suatu karir. Keunggulan data yang didapat lebih akurat. Klien mendapatkan informasi dunia kerja. Klien mendapat tawaran pekerjaan. Klien lebih puas bila mendapatkan karir. Kelemahannya yaitu klien bersifat pasif dan konselor aktif. Klien akan frustasi apabila tawaran karir tidak dapat ia temukan. Klien kurang mandiri dalam menentukan atau memilih keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatu Jalil 26222144. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang konsep dasar teori Ginsberg. Ginsberg dan teman-temannya menjelaskan bahwa pilihan karir suatu proses yang tidak dapat dirubah menjadi dalam periode yang jelas dan digolongkan berdasarkan persetujuan yang dibuat oleh individu antara harapan dan kemungkinan. Tahapan perkembangan pemilihan karir menurut Ginsberg adalah fantasi. 11 tahun masa kanak-kanak murni berorientasi bermain, asal pilih saja. Menjelang akhir tahap ini bermain berorientasi kerja. Ada yang periode tentatif 11-17 tahun. Tahap minat 11-12, keputusan atas dasar suka dan tidak suka. Tahap kapasitas yaitu 13-14 tahun, sadar akan kemampuan sendiri yang terkait dengan aspirasi vokalisional. Tahap nilai 15-16, persepsi yang lebih jelas tentang gaya-gaya akupasional. Tahap transisi 16-17, menyadari keputusan tentang pilihan karirnya serta tanggung jawab yang menyertai karir tersebut. Ada periode realistik 17 sampai tahun SD dewasa awal. Tahap eksplorasi berpusat saat masuk ke PT tahap kristalisasi. Komitmen pada satu bidang karir sudah terbentuk. Tahap spesifikasi individu sudah memiliki suatu pekerjaan, pelatihan profesional untuk karir tertentu, dan ada implikasi dalam BK yaitu perkembangan karir merupakan suatu keseluruhan proses perkembangan individu, pengenalan terhadap minat, kapasitas sangat bermanfaat bagi guru BK. Informasi karir yang diberikan oleh guru BK memungkinkan siswa mengenal lebih luas mengenai karir pilihan. Jabatan tidak sekali saja. Tahapan yang dilalui menjadi bahagian dari pelayanan BK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi tentang teori konsep dasar pemilihan teori Rio. Rio menekankan bahwa pada masa kanak-kanak sangat penting karena dalam tahap ini pencapaian kepuasan dalam pemilihan karir, dan pada teori ini juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Kalau itu keluarga yang hangat, pola asuhnya akan terpenuhi, akan memiliki orientasi karir yang selalu berhubungan dengan orang, seperti kontak bisnis, budaya. Kalau keluarga yang tidak hangat, tidak terpenuhi kebutuhannya, tidak memiliki orientasi karir, acuh tak acuh, dan pada ini ada seperti
pekerjaan sains dan sains teknologi. Dan pada ini ada tingkat jenjang karir, yaitu tak terampil, yaitu pekerjaan pada tingkatan ini tidak membutuhkan keahlian seperti pekerja ERT rumah tangga. Kalau semi terampil, pekerjaan pada tingkat ini telah menuntut adanya keterampilan dan pengalaman khusus. Ada terampil pekerjaan pada tingkat ini membuat adanya keterampilan dan pendidikan khusus. Suatu semi profesional, pekerjaan pada tingkatan ini telah menuntut adanya tanggung jawab dalam skala rendah. Profesional tingkat kedua, masyarakat adanya kemandirian dan tanggung jawab. Profesional tingkat pertama, secara mandiri telah mampu membuat sebuah usaha atau menciptakan usaha. So, implikasinya ada itu suasana dan sikap keluarga atau orang tua yang diterima anak. Yang kedua itu pilihan karir juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi antara anak dengan lingkungan keluarga. Setelah itu, suasana sikap yang diterima dalam keluarga memiliki peran utama terhadap pemilihan karir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan teori tentang konsep dasar Donald E. Super, yaitu di mana fase ini persoalan pengalaman karir dipengaruhi sampai sepanjang rentang kehidupannya. Dan pada masa ini, masa remaja diberikan pengalaman bekal tentang untuk mengambil keputusan atau jabatan karirnya. Terus pada karir yang dilalui seseorang dipengaruhi oleh faktor, ada yaitu faktor dalam diri individu, yaitu bakat, minat, kemauan, sikap, kemampuan intelektual, faktor di luar diri individu, taraf kehidupan sosial ekonomi, keluarga, tuntutan lingkungan setempat, budaya yang berkembang, kesempatan atau peluang kerja. Perkembangan karir merupakan proses seumur hidup yang terjadi pada periode-periode perkembangan tertentu. Perpaduan faktor internal itu dan eksternal melahirkan pilihan karir, yaitu faktor yang paling dominan yaitu faktor internal. Kerja adalah perwujudan diri orang yang memiliki konsep diri akan berusaha menjalankan konsep diri tersebut dengan memilih pekerjaan. Kalau teori self concept merupakan bagian yang sangat penting dari pendekatan Super terhadap perilaku vokasionalnya. Yang pertama ada tahapnya yaitu ground, sejak lahir hingga 14 tahun atau 15 tahun ditandai dengan perkembangan kapasitas sikap, minat dan kebutuhan yang terkait dengan konsep diri. Yang kedua adalah exploratory, usia 15 sampai 24 ditandai dengan fase tentatif di mana kisaran pilihan disepakati tempat belum final. Estabilisme usia 25 sampai 44 ditandai dengan trial dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Ada terus maintenance usia 45 sampai 64 ditandai dengan proses penyesuaian berkelanjutan untuk memperbaiki posisi dan situasi kerja. Dan ada deadline usia 65 tahun ditandai dengan pertimbangan gen pertimbangan prapensiun, output kerja dan akhirnya pensiun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bahas tentang teori Holland, yaitu asumsinya itu kebanyakan orang dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 tipe. Ada tipe realistik, investigatif, artistik, sosial, giat atau suka berusaha, dan konvensional. Ada 6 jenis lingkungan yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, giat, suka berusaha, dan konvensional. Orang yang memiliki lingkungan yang memungkinkannya melatih keterampilan dan kemampuan mengekspresikan sikap, nilai, dan menerima masalah serta peran-peran yang sesuai. Perilaku seseorang ditentukan oleh interaksi antara kepribadian,
dengan ciri-ciri lingkungannya. Alur pilihan karir teori Holland yaitu keturunan atau hereditas. Terus ada kepribadian personal, pengaruh lingkungan, kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Contoh interest vokasional. Pilihan karir ada menurut Holland itu tipe realistik, aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur, sistematis terhadap objek, alat, mesin dan binatang. Tipe investigatif, aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik, sistematik, kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan kultural. Tipe artistik yaitu aktivitas yang ambiguus, bebas, tidak sistematis, menciptakan produk artistik seperti lukisan, drama, karangan. Terus ada tipe okupasi artistik, lukis dan karangan. Tipe sosial, aktivitas yang melibatkan orang lain dengan penekanan membantu, mengajarkan atau menyediakan bantuan. Tidak menyukai aktivitas yang rutin dan sistematis yang melibatkan objek materi. Itu tipe entrepreneurship, menyukai aktivitas yang melibatkan manipulasi terhadap orang lain untuk memperoleh ekonomi dan tujuan organisasi. Terus ada tipe konvensional, yaitu menyukai aktivitas yang memerlukan manipulasi data, teratur, dan sistematis. Tidak menyukai aktivitas yang tidak pasti dan bebas, kompetensi yang dikembangkan bidang klerikal. Itu ada realistik, giat, realistik atau bersifat agresif, konkret, nyata, tukang listrik, tukang pipa. Kalau investigatif, intelektual atau abstrak seperti fisika atau ahli. Artistik, imajinasi, bebas berekspresi atau seniman. Sosial, interaksi, membantu, peduli. Guru, konselor, psikologi, perawat. Kalau entrepreneur, ekstrovert, aturan dan petualang, pemasaran, manajer atau sales. Konvensional, praktis, bergaul atau asuransi, teller bank, sekretaris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya apabila salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang teori Krumbolz. Teori Krumbolz mengemukakan bahwa pengalaman belajar yang unik dari masing-masing individu selama hidupnya yang menyebabkan berkembangnya pengaruh genetik, lingkungan, kebutuhan dan juga keterampilan. Jadi menunjukkan bahwa individu harus mempertimbangkan faktor-faktor dan proses pembelajaran pengalaman akan mempengaruhi pemilihan karir. Reinforcement itu penguatan, pujian dan hadiah. Pembelajaran sosial Krumbolz itu memiliki 4 faktor, yaitu faktor gen dan kemampuan khusus, yaitu dapat membatasi seseorang ras, jenis kelamin dan fisiknya. Kalau jenis kelamin itu kayak budaya, bidang penghulu, bidan, gali kubur. Kalau fisik itu berpenampilan menarik itu sebagai pegawai bank, pramugari atau sales. Kalau kemampuan khusus seperti kemampuan musik dan lain-lain. Kalau kondisi lingkungan itu di luar kontrol seseorang. Saat dia bekerja yang tidak memiliki ada orang yang mengontrolnya. Kalau pengalaman belajar itu adalah instrumental atau hadiah, dan asosiatif,
orang selat akan mempengaruhi dalam pemilihan karir karena pengalaman saling berhubungan. Yang terakhir adalah keahlian pendekatan tugas. Skill dalam melaksanakan tugas perubahan pada pola dan harus menaati skill yang baru. Perbedaan nomor 1, aspek pendidikan dan pelatihan yang dilalui. Pendidikan, terus ada pengaruh pengalaman belajar terhadap pemilihan karir itu ada dalam teori Kolomba, pengalaman belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan karir seseorang. Menurutnya, individu belajar melalui pengalaman dan karir mereka atau melalui mencoba berbagai pekerjaan dan juga terlibat dalam berbagai kegiatan individu atau kayak mengumpulkan informasi pengalaman yang sangat berharga. Realisasi teori Kolomba terdapat pelayanan konseling di sekolah seperti penyediaan informasi karir atau penyuluhan dari orientasi karir, pengalaman praktik kerja, pengembangan keterampilan, dan pembimbingan individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.